Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang Allah berikan hingga tanggal 2 Syawal seperti ini. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan saya doakan sahabat-sahabat Facebook dimanapun berada mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, di malam yang berbahagia ini mungkin ada yang sedang di kampung halaman, sudah di perjalanan, mungkin ada juga yang sudah sampai ke kota, atau ada yang tidak pulang kampung, ada di perantauan. Dimanapun kita berada, yakinlah Allah senantiasa bersama dengan kita. Doa yang dipanjatkan dari manapun kemanapun, maka Allah mendengarnya. Allah sangat maha pendengar. Allah yang menyampaikan salam rindu kita kepada orang-orang yang kita cintai. Sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui apapun yang tersimpan dalam hati kita. Allah yang maha mengetahui niat yang tersembunyi di dalam batin kita. Maka dari itu beruntunglah bagi orang-orang yang memiliki surga di rumahnya dan mendapatkan surga di rumah itu. Apa surganya di rumah? Adalah ibu dan ayah kita. Kemarin kita minta maaf kepada ibu dan ayah kita dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dari segala kekhilapan kita, karena kita ingin mendapatkan ridho Allah. Dengan ridho orang tua, Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Kalau Allah memberikan ridho kepada kita, maka apapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Sarnata, Pak Bagus, waalaikumsalam minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, difitrahkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, di mana saja berada, yang mudah-mudahan dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 hal yang membuat diri kita menderita. Ada 5 hal yang membuat diri kita sengsara di dalam hidup ini. Dan kelima hal itu adalah kita yang melakukannya. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Kita yang melakukan 5 hal itu, sehingga dalam hidup kita susah tidur, dalam kehidupan kita susah untuk sulit hidup, sulit jiwa, dan pikiran jadi butek, kemudian perasaan jadi hancur. Gara-gara apa? Gara-gara 5 hal yang kita lakukan sendiri. Apa yang pertama? Yang pertama yang membuat hati kita menderita, hidup kita sengsara, yaitu yang pertama, kita melakukan kita melakukan kedustaan.
kita melakukan kebohongan, kita melakukan rahasia-rahasia yang tidak mau orang lain mengetahuinya. Kita berdusta di dalam kehidupan ini, niscaya akan membuat hati nggak tenang. Ketika kita menyimpan rasa dusta di dalam hati kita, waalaikumsalam Pak Nurjana, mohon maaf lahir dan batin juga. Ibu Dewi, waalaikumsalam. Ketika kita melakukan kedustaan, pasti ada banyak rasa ketakutan, takut dustanya diketahui, takut bohongnya terbongkar. Maka orang yang punya rahasia kedustaan dalam hatinya, yang dibuat sendiri tentunya, itu akan membuat hatinya tidak tenang, pikirannya kacau, hatinya gelisah, tidurnya nggak nyenyak, dan makan pun tak enak, sholat pun tidak akan nyaman. Bu Sus Ana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Saudi, Masya Allah. Yang kedua, hal yang kedua yang membuat hati tidak tenang, hidup sengsara, jiwa menderita, galau gelisah dan insomnia, adalah ketika kita melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan itu bukan hanya berkaitan dengan lawan jenis. Berselingkuh itu sesuatu yang bersembunyi-sembunyi, ya. Ngambil hak orang lain itu juga selingkuh. Ngambil harta orang lain itu juga berselingkuh. Kemudian diam-diam kita mengambil sesuatu yang milik orang, itu juga berselingkuh. Kemudian begitupun kita yang sudah punya istri, kemudian melakukan sesuatu dengan orang lain, ya, yang tidak mau diketahui oleh orang yang lainnya, maka itu pun sama, membuat kita sengsara hati kita, gelisah jiwa kita. Kemudian perselingkuhan yang dilakukan suami kepada perempuan lain, istri kepada laki-laki lain, membuat jiwanya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan rasa kecemasan, sehingga handphonenya pun takut untuk dilihat suaminya, handphone takut dilihat istrinya, kemudian takut ketahuan apa yang dilakukannya. Itu mengapa orang tersebut merasakan kegelisahan dan penderitaan, ya. Karena apa? Karena melakukan perbuatan yang tidak mau diketahui oleh orang lain, yaitu aib-aibnya. Yang ketiga, ya, perbuatan yang kita lakukan yang membuat kita gelisah, kemudian menderita hidupnya, insomnia, tidak nyaman hatinya, Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga adalah saat kita melakukan dosa, saat kita melakukan dosa dan maksiat, secara otomatis hati kita akan tidak nyaman, hati kita akan gelisah, hati kita akan sengsara. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan maksiat, maka sesungguhnya di dalam hati kita sedang lupa kepada Allah, sedang hilang sirna iman kita. Pada saat kita melakukan maksiat, dosa, itu adalah karena yang membuat hati kita tidak tenang, tidak tentram, gelisah, insomnia, dan tidak enak makan. Nah, yang keempat, hal yang dilakukan, perilaku yang membuat kita tidak nyaman hidup adalah kebencian kepada orang lain, dendam kepada sesama saudara, sahabat, tetangga. Itu luar biasa, membuat hati kita gelisah, tidak tenang, dan akan menderita hidupnya, bahkan susah tidur. Orang yang hatinya ada rasa dendam, ada rasa benci yang berkelanjutan,
Orang yang dibencinya sudah tidur, dianya belum tidur. Orang yang didendami, yang didengkiinnya, yang diirikannya, itu sudah enak makan, dianya tidak enak makan. Waalaikumsalam Ibu Nirna. Nah, oleh sebab itu perasaan iri, dengki, dendam, membara itu merusak diri, merusak jiwa, merusak rezeki, menghambat rezeki, dan merusak tatanan kehidupan diri kita. Yang kelima, perilaku yang membuat kita sengsara dan menderita hidup kita adalah apa ya? Yang kelima itu adalah perbuatan yang membuat kita jauh dari Allah, yang membuat kita apapun yang membuat kita jauh dari Allah, lupa kepada Allah, lupa kepada Waalaikumsalam Mas Vlogger, Waalaikumsalam, mohon maaf lahir batin semuanya. Yang kelima adalah ketika kita lupa kepada Allah karena terlalu sering akrab dengan dunia, terlalu akrab dengan manusia, terlalu akrab dengan harta, terlalu akrab dengan perbisnisan, tetapi hatinya lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa, lalai dan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menderita dalam kehidupannya, pasti akan menderita hatinya, jiwanya, serta akan insomnia, tidak enak tidur, tidak nyenyak tidurnya. Kenapa? Karena jauh hatinya, kosong, melompong dari yang menciptakan kita, lupa kepada yang mengatur hidup kita, ya, hatinya lalai kepada yang memberikan nafas dan rezeki kepada kita. Maka dari itu, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 hal ini mari kita di bulan Syawal 443 Hijriah ini kita bersungguh-sungguh memperbaikinya. Jadi yang dilarang oleh Allah kita hindari. Hidupnya enak sahabatku, ternyata yang dilarang, yang diperintahkan semampu kita lakukan. Itu kemudian bersihkan hati kita dari iri dan dengki, dan jangan sekali-kali kita selingkuh. Yang pernah selingkuh pasti merasakan lelah dan capeknya. Yang sedang selingkuh, stop sahabat. Itu jurang kenistaan, jurang kehinaan, dan jurang kemadharatan, dan akan menghancurkan sebentar lagi kehidupan kita. Andai kata sekarang diingetin sama orang, tidak berhenti selingkuhnya, tidak berhenti maksiatnya, maka Allah langsung yang memberikan pencepretan, baik bentuknya kecelakaan, yang kedua penyakit yang parah, yang ketiga bisa saja dengan musibah yang luar biasa, kejadian yang menakutkan, kejadian yang sangat-sangat menyedihkan, dicaci maki orang, dihina, dicerca orang. Jangan salahkan siapa-siapa. Itu adalah cara Allah supaya kita kembali kepada yang menciptakan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Sugiyarti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Pak Priyadi, Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hati kita kosong dari, melompong dari Allah, dipenuhi dengan kecintaan kepada hamba, kepada makhluk, kepada harta, maka tidak ada celah untuk menyimpan asma Allah di dalam hati kita. Ketika di dalam hati kita penuh dengan duniawi dan tidak ada celah untuk menyimpan asma Allah, maka jangan harap ada cahaya Allah yang masuk ke dalam jiwa kita. Kalau cahaya Allah tidak masuk, tidak tembus kepada hati kita, jangan heran kalau hati kita tersiksa, jiwa raga kita tersiksa, hidup kita terbelenggu oleh dunia ini. Tidak sedikit yang bunuh diri,
Tidak sedikit yang membunuh dirinya karena merasa dirinya menderita dalam hidupnya. Padahal yang membuat menderita dalam hidupnya bukan Allah, tetapi diundang oleh dirinya sendiri oleh 5 hal tadi. Maka kita hindarkan 5 hal itu mulai dari sekarang. Mumpung ada momen 2 Syawal ini, kita memohon kepada Allah petunjuk. Kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Yang sudah terlanjur kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang melakukan 5 hal ini, atau salah satunya, terutama Allah sangat melarang mendekati zina. Dan dari mulai zina mata, kemudian cat-catan yang perzinahan, cat-catan yang mendekati zina, yang membuat hati kita berdebar-debar, yang membuat hati kita jatuh cinta. Nah, itulah yang satu bunga-bunga yang membuat hati kita kotor dan membuat Allah jauh dari kita, membuat setan dan iblis dekat dengan kita. Kalau hati kita dipenuhi rasa cinta kepada makhluk, maka jangan heran kalau hati kita gelisah. Udah janji Allah, wahai dunia, kata Allah, wahai dunia dan seluruh isinya, siapapun hambaku yang menghamba kepadamu, siapapun manusia yang menghamba kepadamu, menghamba kepada jabatan, menghamba kepada uang, menghamba kepada manusia, maka gelisahkan hatinya, perbudaklah dia. Itu Allah yang bicara. Sebaliknya, wahai dunia, barang siapa manusianya yang mengabdi kepada aku, menghamba kepada aku, maka layani dia, maka bantu dia, maka engkaulah yang menghamba kepada dia. Masya Allah. Maka kalau tahu tentang rumus ini, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah penguasa jiwa dan raga kita, yang menyampaikan, wahai dunia dan seluruh isinya, termasuk harta dunia, termasuk manusia, termasuk siapapun yang ada di dunia ini, suruh sama Allah, disuruh untuk tunduk sujud di kaki kita, bertekuk lutut di kaki kita. Masya Allah. Siapa yang nyuruh? Zat yang maha penguasa alam jagat raya ini. Sehingga andai kata kita lakukan ini, tidak ada kegelisahan meskipun kita sehat, meskipun kita sakit, meskipun kita sedang banyak uang, meskipun sedang banyak utang, meskipun sedang dihina, meskipun sedang dipuja-puja. Ketika kita ingat tentang hal ini, wahai dunia, kata Allah dan seluruh isinya, kamu harus mengabdi, layani ini hambaku ini, karena hambaku ini mengabdi kepada aku, karena hambaku ini mengabdi kepada aku dan melayani hamba-hambaku. Kita tugasnya adalah melayani hamba-hamba Allah semampu kita. Bukotrun nada, waalaikumsalam dari Demak. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang bulan Syawal 1443 Hijriah. Mari kita sama-sama. Ini tahun 2022 ini tahun banyak ujian, tahun banyak musibah, tahun banyak kemaksiatan, tahun banyak munkarat, tahun banyak kedurjanaan di dunia ini, di negeri kita ini. Maka mari kita dekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sholat kita perbaiki, mari kita zikir dan sholawat kita perbanyak, dan kita lakukan kebaikan demi kebaikan. Dan di tahun 2022 ini juga banyak orang yang kaya, banyak orang yang banyak rezeki, banyak orang yang dapat jodoh, banyak orang yang dapat kebaikan demi kebaikan. Di tahun 2022 ini di sisi lain banyak maksiat, banyak kejadian-kejadian, banyak orang yang meninggal, tapi di sisi lain banyak juga orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan, rezeki yang melimpah, kekayaan yang berkah. Semakin banyak orang. Nah, tergantung kita mau milih yang mana. Mau diam kita
Kita diam susah, kita bergerak berusaha juga susah. Tapi lebih baik ambil kesusahan kita dalam kondisi berusaha bergerak. Kita jadi orang enggak memperbaiki diri juga susah. Jadi orang yang memperbaiki diri juga susah. Maka ambillah kesusahan itu pada saat kita memperbaiki diri. Karena sama-sama susahnya. Tapi beda hasilnya. Orang yang diam-diam saja, yang cuman main doang kerjanya, cuman leha-leha kerjanya juga susah. Dan orang yang berbisnis, berdagang, berniaga, memperbaiki ekonominya juga susah. Tapi ambillah kesusahan itu yang membuat kita meningkat ekonomi kita, meningkat masa depan kita dan anak-anak kita. Karena sama-sama susah. Tapi lebih baik susah untuk dalam hal mencari rizki daripada susah kita dalam kondisi diam dan semakin tidak punya apa-apa dalam hidup ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk mencari bekal dunia, semangat untuk mencari bekal akhirat, dan jadikan dunia ini untuk bekal akhirat. Jadikan dunia ini ladang untuk dipanen di akhirat. Jadikan dunia ini kendaraan untuk menuju akhirat. Masya Allah, luar biasa sahabat. Jadikan moto hidup ini kita sama-sama, semoga kita menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang disukai Allah, meskipun kita banyak sekali dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Yang penting kita mengakui kita ini banyak dosa. Seburuk-buruk manusia orang yang tidak mengaku banyak dosa. Mengaku bersih itu seburuk-buruknya manusia. Sebaik-baik manusia orang yang sudah melakukan dosa dan maksiat, kemudian mengakuinya kepada Allah, menyesalinya, dan bertobat tidak akan mengulang kembali. Dan mengajak orang untuk hijrah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Itu sebaik-baik manusia. Orang yang baik bukan gak punya dosa. Orang yang baik bukan orang yang pakai janggotnya panjang. Orang yang baik bukan pakai kopiah. Orang yang baik bukan bajunya baju gamis. Bukan dilihat dari situ. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat, kata Rasulullah, Allah tidak melihat wajahmu, tidak melihat rupamu, pakaianmu. Yang Allah lihat adalah hati dan amalmu. Nah, tapi kenapa pakai kopiah? Ini tanda syiar dan suruh Allah. Dan mengikuti Rasulullah. Rasulullah suka menutup kepalanya. Kenapa pakai jenggot? Supaya disangka alim? Bukan. Supaya mengikuti Rasulullah SAW. Karena kita ingin diakui oleh umatnya Rasulullah. Ini pakai gamis kenapa? Kayak orang soleh aja? Bukan. Tetapi sedang mengikuti Rasulullah SAW. Dan sekaligus mensyiarkan bahwa Islam itu seperti ini. Sahabatku yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Yuli Ibrahim, Masya Allah, barakallah. Kita ini di dunia dilihat oleh manusia. Tetapi yang punya surga dan neraka bukan manusia. Nah, kita sholat dilihat manusia. Tapi ingat, yang punya kehidupan ini bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingat bahwa kita bersedekah dilihat manusia, kita umroh dilihat manusia, kita haji dilihat manusia. Lanjutkan, jangan berhenti. Yang penting kita tata hati kita supaya ingin dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah. Dan ketika orang lain melihat pun tidak apa-apa, niatkan, ya Allah jadikan hamba melakukan ini semuanya supaya ratusan orang, ribuan orang mengikuti hamba, mencontoh kebaikan hamba. Itu lebih besar pahalanya. Kita akan mendapatkan, mencuri jutaan pahala dari orang yang melakukan pahala, yang melakukan kebaikan. Kita curi pahalanya tanpa mengurangi pahala beliau. Masya Allah. Pak Satria, Sulawesi Tenggara.
Kita sholat sendirian, berapa sih pahalanya? Kalau berjamaah 27, kalau sendiri 1 juga, kalau bagus baca Al-Fatihahnya. Kita tahajud sendirian, kita zikir sendirian, berapa sih pahalanya? Kita sholawat sendirian, berapa pahalanya sih? Kecil sahabatku. Tapi kalau ada orang yang mengikuti kita gara-gara kita baca Quran, 100 orang kita dapat 100 pahala. Kita bersholawat, 1.000.000 orang mengikuti sholawat kita, maka 1.000.000 pahala sholawat. Allahu Akbar. Kita bersedekah, kemudian kita perlihatkan kepada orang dengan niat memberikan contoh kebaikan, dan itu suruhan Nabi Muhammad SAW, sehingga jutaan manusia berbondong-bondong tanpa sepengetahuan kita. Jutaan manusia yang melihat postingan kita, melihat video kita, kemudian ingat Allah, menjadi seorang dermawan, menjadi seorang yang sangat peduli kepada umat dan ahli sedekah, gara-gara wasilah melihat video kita. Berapa puluh juta yang kita dapatkan pahala tersebut, sahabatku. Kita ini memang bukan ustadz, kita ini bukan alim ulama, kita ini bukan nabi, tetapi kita bisa mendapatkan pahala para nabi. Masya Allah. Apa pahala para nabi? Pahala para nabi itu mendapatkan jutaan, ratusan juta, miliaran pahala. Kenapa? Karena nabi itu selain ngasih tahu dengan lisannya, juga dengan perbuatannya diperlihatkan kepada umat supaya umat mencontohnya. Contoh, kita sekarang setahun sekali, dari dulu sampai saat ini ada Idul Kurban. Setiap Idul Adha menyembelih kambing, menyembelih sapi. Miliaran manusia yang menyembelih kambing atau sapi saat Idul Kurban, yang dapat pahala siapa selain diri kita? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Karena yang mencontohkan pertama kali kurban adalah Nabi Ibrahim. Kebayang tidak, sahabat? Setiap kita berwudu, Rasulullah dapat, guru-guru kita dapat pahalanya, orang tua kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena beliau yang mengajarkan wudu kepada kita, yang mencontohkan wudu. Kenapa setiap kita sholat, ayah dan ibu kita di alam kubur mendapatkan pahala dari anak-anaknya sholat? Karena kita bisa sholat wasilah ayah dan ibu kita. Pak Reno Sinergi, semoga selalu istiqomah, berkah dunia akhirat, amin ya Allah rabbal alamin. Misalkan kita bertobat gara-gara melihat waktu di dunianya Ustaz Jabri Al-Bukhari, bagaimana beliau hijrah, bagaimana beliau istiqomah dalam hijrahnya. Sekarang puluhan juta melihat videonya maka ada puluhan juta juga orang yang tergerak hatinya hijrah. Maka habis hijrah itu sholatnya luar biasa, sedekahnya dahsyat, baca Qurannya luar biasa, zikirnya luar biasa, sholawatnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, puasanya luar biasa sesudah hijrah, gara-gara melihat tayangan hijrahnya almarhum. Maka puluhan juta pahala sholat, zakat, zikir, baca Quran, kira-kira dapat pahalanya tidak almarhum? Videonya viral terus sampai saat ini. Pada saat di dunianya almarhum guru kita Kiai Haji Arifin Ilham mencontohkan bagaimana zikir, mengajarkan bagaimana zikir,
Maka sampai detik ini dan sampai kapan saja, selama masih ada YouTube, selama masih ada medsos, akan terus dilihat oleh jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran manusia. Dan mereka mengikuti jejak langkah Kiai Haji Arifin Ilham untuk berzikir kepada Allah. Maka almarhum mendapatkan pahala-pahala zikir yang sangat-sangat dahsyat, luar biasa. Orangnya sudah wafat, sudah tidak bisa lagi berzikir, tapi aliran pahala zikirnya mengalir. Orangnya sudah tidak bisa sholat lagi karena udah di alam barzah, pahala sholatnya mengalir kepada almarhum Uje. Masya Allah. Begitupun guru ngaji kita. Setiap kita baca Al-Quran, maka guru ngaji kita mendapatkan pahala bacaan Al-Quran kita tanpa mengurangi pahala kita. Waalaikumsalam Ibu Ekawati, mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah, luar biasa. Makasih Bu Tari, Bu Ratu Atin, Masya Allah. Begitulah sahabatku. Jadi jangan sia-siakan, mumpung ada teknologi, ada Facebook, siapapun yang bikinnya, ya yang jelas Allah yang menyiapkannya buat kita untuk dakwah kita. Posting itu sedekah-sedekah kita, posting itu kebaikan-kebaikan, posting zikir-zikir itu, posting zikir bersama, sholawat bersama diposting, kemudian sedekah yang banyak itu diposting, tapi luruskan niat kita, ya Allah, saya memposting ini hanya karena mau ingin menjadi contoh kebaikan buat anak cucu saya. Kalau salah niatnya, tentu salah dapat pahalanya. Bukan dapat pahala, justru mendapatkan, bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Kita perbaiki niat kita. Pak Ibnu Yusuf, alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah, sama-sama. Jadi gunakan IG kita, gunakan Twitter kita, gunakan YouTube kita, gunakan TikTok kita, gunakan snack video kita, gunakan seluruh medsos yang Allah karuniakan kepada kita untuk mengajak orang, mengingatkan orang taat kepada Allah, untuk mengupload kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan niat untuk memberikan contoh kepada orang lain, sehingga saatnya nanti kita sudah gak bisa sholat lagi, ngalir pahala sholat kepada kita. Kita sudah gak bisa sodakoh lagi, ngalir pahala sodakoh kepada kita. Sudah gak bisa dakwah lagi, ngalir pahala dakwah kepada kita. Sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi kita, ngalir pahala ibadah-ibadah yang dahsyat kepada kita. Masya Allah, ini karunia Allah bagi orang yang berpikir. Afalat tatafakkarun, afalat taqilun. Ibu Tati Armina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nasyafa, barakallah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Dengan salawat ini semoga hati kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ketenangan di dunia, ketenangan di akhirat, dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ibu Leni Herlina, terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad,
Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ibu Nasapa Bandung hadir. Ibu Leni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Batam, mohon maaf lahir dan batin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kang Dan, waalaikumsalam warahmatullahi batin. Pak Ari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lombok Utara hadir. Kang Asep, Rabbi fangfana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fangfana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kepada yang sudah mengikuti live ini dan yang men-sharekan, membagikan. Mudah-mudahan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat-lipat dan mengalir terus pahalanya selama video itu dilihat, didengar, disaksikan dan dicontoh kebaikannya oleh orang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.